Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ada dua hal yang mendorong manusia bisa tergelincir. Pertama syahwat dan yang kedua syubhat. Tetapi yang dikehendaki muallif rahimahullahu taala di sini adalah hawa nafsu yang mendorong kepada perkara syubhat. Karena perbedaan syubhat dengan syahwat itu, kalau syubhat merusak agama, merusak akidah dan pemikiran, keyakinan dalam agama. Tapi kalau syahwat itu merusak akhlak. Jadi di sini yang dikehendaki adalah dorongan syubhat pada hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan, kenapa demikian? Karena tad'u ila saifi. Terkadang hawa nafsu yang berbentuk syubhat itu mendorong manusia untuk melakukan pertumpahan darah dengan pedang. Maksudnya isyarat muallif rahimahullahu taala ingin membantah siapa? Kelompok Khawarij. Kalau diistilahkan saif pedang, artinya kelompok yang pertama kali yang muncul adalah kelompok yang suka menumpahkan darah, mereka lah Khawarij. Inilah yang kita akan bahas. Walaupun pembahasan ini sering saya ulang-ulang, tetapi tidak masalah karena bahayanya kelompok Khawarij ini. Kenapa kita katakan bahaya? Karena tidak berhenti di masa keluarnya saja. Walaupun mereka sudah diperangi dari zaman para sahabat Rasul, tetapi akar akidahnya sampai tertancap pada anak-anak muda hari ini, bahkan sampai kiamat. Karena terakhir orang-orang Khawarij itu akan menjadi para pengikut Dajjal. Artinya Khawarij itu tidak bisa dimusnahkan. Setiap dimusnahkan ada lagi generasinya. Setiap dimusnahkan ada lagi generasinya. Dan yang terakhir menjadi para pengikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin, saya akan sebutkan beberapa hadis tentang Khawarij, kemudian sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Khawarij, termasuk sifat-sifatnya. Karena kita tahu bahwa para ulama salaf apabila membahas tentang firqah-firqah dalam Islam, kemudian mereka sampai kepada membahas Khawarij, maka mereka sampai mengarang kitab berjilid-jilid hanya untuk menjelaskan kesesatan Khawarij saja. Dan berbeda ketika para ulama melewati firqah-firqah yang lainnya. Kenapa semangatnya para ulama apabila membantah Khawarij itu sampai mengarang berjilid-jilid kitab? Karena firqah ini adalah firqah satu-satunya yang muncul sejak zaman Nabi masih hidup. Jadi Nabi masih hidup, kelompok ini sudah ada. Berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan Islam yang lainnya, itu muncul setelah Nabi meninggal. Tapi satu-satunya kelompok yang muncul di masa Rasulullah adalah kelompok Khawarij. Lebih daripada itu, tidak ada satupun kelompok sempalan yang sesat dalam Islam yang diriwayatkan begitu banyak kabarnya melebihi Khawarij. Hadis-hadis tentang Khawarij itu mencapai hampir 20 lebih hadis, dan semuanya sahih menceritakan tentang sifat-sifatnya. Berbeda dengan firqah-firqah yang lain, tidak disyaratkan kecuali mungkin Qadariyah lah. Rasul pernah mengatakan bahwa Qadariyah itu majusinya umat ini. Tetapi hadis-hadis seputar Khawarij ini banyak sekali, menunjukkan bahwa banyaknya hadis yang menceritakan tentang bahaya Khawarij dari lisan Rasul karena bahayanya kelompok ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ba'atha Ali bin Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yamani bi Dhuhaibati fi adimin maqrudin lam tuhassal min turabiha. Suatu ketika Ali radhiyallahu an pernah mengirim batangan-batangan emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wadah dari kulit yang disepuh dengan daun, dan emas itu belum dibersihkan dari tanah tambangnya. Kemudian dikatakan faqasamaha baina arba'ati nafar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membagi ke 4 orang saja. Yang pertama kepada Uyainah ibn Hisni, yang kedua kepada Aqra ibn Habis, yang ketiga kepada Zaid al-Khayl, dan yang keempat kepada Al-Qamah ibnu Ulafah. Tiba-tiba kemudian seorang bangkit dan bicara di hadapan Rasul.
dan mengatakan kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Rasul, harusnya kami yang berhak mendapatkan emas itu dibandingkan mereka-mereka ini. Kemudian Nabi SAW membantah mereka dengan mengatakan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'an. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian akan mencelaku? Padahal aku adalah manusia kepercayaan zat yang berada di atas sana. Padahal wahyu dari langit datang kepadaku siang dan malam. Tiba-tiba kemudian berdirilah seseorang, rajulun ghairul ainaini musriful wajnataini nasijul jabhataini kathulihyataini makhluqur ra'si musyammarul izar. Lihat ciri-cirinya orang ini. Tiba-tiba kemudian berdiri seorang laki-laki yang matanya cekung, pipinya menonjol, dahinya ke depan, janggutnya lebat, kepalanya gundul, dan sarungnya tersampir, artinya terikat. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah. Rasul, bertakwalah kau kepada Allah. Orang ini menasihati Rasul gara-gara Rasul membagikan harta-harta itu kepada 4 orang ini dan mengatakan, Rasul, bertakwa kau kepada Allah. Lihat bagaimana sifat orang yang mencela Nabi ini. Ini bukan sifat orang biasa. Artinya ini sifat ahli ibadah. Matanya cekung karena tidak pernah tidur di tengah malam, suka menangis, ya. Kemudian juga dahinya berbekas karena setiap hari sujud dia, janggutnya lebat. Artinya ini sifat-sifat ahli ibadah. Ini bukan orang biasa yang menegur Nabi ini. Dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Kemudian dikatakan, wailaka awalastu ahaqqu ahlil ardi an yattaqillah. Kata Nabi SAW, celaka engkau, bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat bahwa yang menegur Nabi SAW itu adalah seorang laki-laki yang namanya Dzul Khuwaisirah. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini ada 2, ya. Ada Dzul Khuwaisirah al-Yamani, orang Yaman. Itu orang Badui yang pernah kencing di masjid. Jadi zaman itu ada orang Badui namanya Dzul Khuwaisirah masuk ke masjid, kencing pula dia di masjid. Kemudian sahabat marah, tapi Rasul mengatakan, da'u, biarkan dia kencing dulu. Kemudian sahabat pergi, Rasul mendekati Dzul Khuwaisirah ini, al-Yamani ini, kemudian menasihati bahwa masjid ini bukan tempat kencing, tapi tempat solat, tempat zikir dan baca Quran. Saking lembutnya Rasul menasihati Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah ini tertarik dengan Rasul dan mendoakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Semoga Allah merahmati aku dan Muhammad saja, dan Allah tidak merahmati mereka-mereka, maksudnya para sahabat yang melotot kepada aku. Ini Dzul Khuwaisirah yang kencing di masjid, namanya Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Tapi yang dimaksud Dzul Khuwaisirah ini yang kurang ngajar kepada Rasul ini, dia adalah namanya Khurqus ibnu Zuhair ibnu Sa'din at-Tamimi. Saya ulangi, Khurqus ibn Zuhair ibn Sa'ad at-Tamimi. Inilah yang kemudian mendatangi Nabi SAW, tiba-tiba mengatakan, i'dil ya Muhammad, adil kau wahai Muhammad, jangan begitu pembagiannya. Kan kami yang memenangkan perang dalam Hunain, kenapa mereka yang dapat, gitu maksud.
Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, lalu siapa manusia yang lebih adil dariku, kata Nabi SAW. Artinya bahwa orang ini pertama mencela agama Nabi, yang kedua mencela kealiman Nabi, seolah-olah Nabi jahil. Yang ketiga, orang ini talabud dunia, menghendaki dunia. Nanti tiga ciri ini akan menjadi ciri Khawarij. Karena ketika itu orang ini pergi, Nabi SAW mengatakan, min di'di hadzal rajul, kata Rasul, dari punggung orang ini akan muncul orang-orang yang semisal dia. Akan muncul orang yang semisal dia. Kaumun yatsluna kitab Allah, sebuah kaum yang mereka membaca Al-Quran ratban la yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan Qurannya tidak sampai di tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din, mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti anak panah melesat dari busurnya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud, kalau aku mendapati mereka, aku perangi mereka seperti Allah mengadab kaum Samud. Ya. Lihat di sini menunjukkan bahwa cikal bakalnya orang-orang Khawarij itu sudah ada di zaman Nabi. Dari siapa? Dari Khurqus ibn Zuhair ibn Sa'ad at-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Inilah pengasas pertama firqah Khawarij di zaman Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan. Orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Quraisy di zaman periode Mekah, kita tahu bahwa permusuhan mereka kepada Nabi SAW luar biasa. Mereka membuat makar hampir setiap hari kepada Rasul dan para sahabat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu, wahai Muhammad, untuk menangkap dan memenjarakan kamu, untuk mengusirmu, untuk membunuhmu. Jadi setiap hari mereka mengintai Rasul dan para sahabat untuk menyakiti mereka. Sampai kemudian puncaknya terbunuhnya keluarga Ammar ibn Yasir di tangan Abu Jahal, disiksanya Bilal, disiksanya Khabbab, sampai akhirnya mereka terpaksa harus hijrah ke Habasyah. Dan banyak para sahabat yang disiksa habis-habisan, bahkan meregang nyawa. Bahkan Nabi pun tidak lepas daripada makar mereka. Ketika kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian Islam kuat, akhirnya kemudian Rasul mampu membawa pasukan besar dari Madinah ke Mekah. Terjadilah sebuah kemenangan besar yang kemudian Allah gambarkan dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan dan pembebasan kota Mekah. Mekah dikuasai Nabi. Kemudian ketika orang-orang yang pernah memusuhi Rasul itu sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, mereka berada dalam haram, kemudian dikepung, Nabi SAW sempat melihat wajah-wajah orang-orang yang dulu pernah menyakitinya, memeranginya, menyakiti para sahabatnya. Nampak wajah-wajah itu. Tapi subhanallah, Nabi adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Lihat, Nabi SAW padahal melihat wajah-wajah orang-orang yang pernah menyakitinya, tapi Rasul mengatakan, idhabu wa antumut tulaqa, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Tapi lihat bagaimana Rasul ketika bicara soal Khawarij. Rasul memaafkan orang-orang musyrik kan? Bahkan Rasul mengatakan, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Jelas-jelas mereka orang musyrik,
menyerang Rasul di berbagai macam peperangan, menyakiti para sahabat, tapi ujung-ujungnya Rasul mengatakan, pergi kalian, kalian kumaafkan. Lihat sikap Rasul kepada orang Khawarij. Nabi SAW mengatakan, tuba liman qatalahum wa qatalu yad'una ila kitabillah wa laysa fi syai'in man qatalahum kana awla billahi minhum. Kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang membunuh mereka, yang menyerang dan memerangi mereka. Rasul katakan, beruntunglah orang-orang yang memerangi mereka, orang Khawarij, dan orang-orang yang dibunuh orang Khawarij. Kemudian kata Rasulullah, karena orang Khawarij itu mereka menyeru manusia kepada kitab Allah, padahal sama sekali mereka tidak paham dengan kitab Allah. Maka barang siapa yang menyerang dan memerangi mereka, itu lebih utama di hadapan Allah dibandingkan mereka. Bahkan dengan tegas Rasul SAW mengatakan apa? La in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla adi. Kalau seandainya kudapati mereka dimanapun mereka berada, kata Rasulullah, kuperangi mereka seperti Allah menghancurkan kaum Ad. Apa kabar kaum Ad? Ad dihancurkan, tidak ada satu pun umat Ad yang disisakan di bumi. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan pahala. Kata Nabi SAW, la in laqitumuhu faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Siapapun yang mendapati mereka, kata Rasulullah, perangi mereka, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Lihat bagaimana perlakuan Rasul yang berbeda kepada orang musyrik yang sudah menyerah, yang sudah kalah. Rasul mengatakan, idhabu fa antumut talaqu, pergi kalian, kalian kumaafkan. Tapi ketika menghadapi orang Khawarij, kata Rasulullah, kalau kudapati mereka dimanapun mereka berada, kuperangi mereka seperti Allah mengadab kaum Ad dan kaum Samud. Dahsyatnya Rasul kepada orang Khawarij, kan? Rasul tidak memaafkan mereka. Kenapa mereka tidak dimaafkan oleh Rasul? Karena Rasul yang mengatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal Ausan, karena mereka suka menyerang umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka musuh dari dalam, masalahnya bahaya. Maka saking bahayanya Rasul SAW tidak pernah memaafkan orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya soal Haruriyah. Haruriyah itu diambil dari kata Harura. Harura itu satu tempat desa yang ada di ujung Kufah. Disitulah berdiri organisasi Khawarij, di Harura. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ditanya tentang Haruriyah. Maka kemudian beliau menjawab, aku tidak tahu tentang Haruriyah, tetapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabdanya? Yakhruju fi hadhil ummati wa lam yakul minha qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Akan keluar dari umat ini, beliau tidak mengatakan di antaranya satu kaum yang kalian menganggap remeh solat kalian dibandingkan solat mereka, bacaan Quran mereka dibandingkan bacaan Quran kalian, tetapi mereka membaca Quran tidak melewati kerongkongan mereka, dan mereka keluar dari agama bagaikan anak panah melesat dari busurnya. Menunjukkan, lihat bagaimana orang-orang Khawarij ini nampaknya mereka ahli ibadah. Solatnya lebih hebat dibandingkan solat kita, puasanya lebih hebat dibandingkan puasa kita, baca Qurannya lebih hebat dibandingkan baca Quran kita. Tapi Rasul mereka mengatakan mereka keluar dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya. Seolah-olah apa?
merusak citra Islam. Ya. Karena bahayanya orang-orang Khawarij itu karena seolah-olah mereka sedang menghiasi Islam, padahal mereka sedang merusak Islam. Karena zahirnya mereka baik, tetapi akidahnya rusak. Akidahnya rusak sampai-sampai Rasul mengatakan melesat dari agama seperti melesat anak panah dari busurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan saking bahayanya Nabi SAW sampai bersabda dari hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhu. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit, sedangkan sebaik-baiknya makhluk yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Begitu Nabi SAW mensifati mereka sebagai anjing-anjing neraka. Bahkan dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi bersabda, la yazaluna yakhrujuna hatta yakhruja akhirahum, wa fi riwayah hatta yakhruja akhirahum ma'al masihid dajjal. Dan senantiasa mereka akan muncul hingga munculnya kelompok mereka yang terakhir, dalam riwayat hingga munculnya kelompok terakhir dari mereka, dan mereka akan perang bersama-sama menjadi para pengikut Dajjal. Subhanallah ikhwan. Dan banyak lagi, karena hampir antara 20 hadis kurang lebih Rasul mensifati tentang orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan kupas sedikit tentang apa itu Khawarij, lalu bagaimana sejarahnya dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, definisi Khawarij itu, saya akan mengambil definisi yang paling mencakup dari seluruh definisi yang banyak didefinisikan para ulama. Khawarij adalah kullu man kharaja ala jama'atil muslimina. Khawarij adalah setiap orang yang melakukan pemberontakan kepada jamaah kaum muslimin. Maksudnya jamaah kaum muslimin di sini artinya kepada pemerintah yang sah. Orang yang melakukan pemberontakan, hendak menumbangkan pemerintah, kemudian wa kafarahum, dan juga mengkafirkan mereka, thumma bana ala takfirihim istihlal dimaihim, kemudian dibangun di atas manhaj takfir mereka, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya sampai kepada menghalalkan darah kaum muslimin. Dari definisi ini berarti ada 3 poin ciri Khawarij yang sangat melekat kepada mereka. Hati-hati kalau ada orang yang punya satu ataupun tiga-tiganya dari pemahaman ini, orang ini terpapar Khawarij. Pertama, niat memberontak, menjatuhkan penguasa. Yang kedua, alasan memberontak kepada penguasa karena manhaj mereka manhaj takfir, karena mengkafirkan penguasa. Penguasa dianggap tagut, ya. Penguasa dianggap tagut, kafir mereka. Kemudian berakhir dengan istihlalud dam, menghalalkan darah, melakukan bom bunuh diri, melakukan peledakan, pembunuhan, dan begitu seterusnya. Kalau sudah ada niat memberontak didasari dengan manhaj takfir karena mengkafirkan, pasti diakhiri dengan pengeboman, dengan pembunuhan. Itulah 3 ciri Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa kelompok ini ideologinya sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dzulkhuwaisirah kemudian tidak terima dengan pembagian ghanimah, harta rampasan perang Hunain, dan mengatakan, adil engkau wahai Muhammad,
Dalam riwayat, bertakwalah engkau wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil dari aku? Maka dari sini ada 3 ciri yang melekat juga daripada Khawarij. Pertama, mencela agama orang, karena orang ini mencela agama Nabi. Orang-orang Khawarij itu suka mencela agama di luar kelompoknya, seolah-olah mereka lah yang ahli jannah, yang lain ahli neraka. Seolah-olah mereka itulah yang masuk surga, yang lain itu masuk neraka. Karena mereka suka mencela agama orang. Ini dari perkataan Dzul Khuwaisirah kepada Rasul. Kemudian yang kedua, mencela ulama. Mencela ulama, orang yang paling alim Rasul, orang yang paling paham itu Nabi, dicela Nabi. Maka mereka akan suka mencela para ulama, karena di tengah-tengah orang-orang Khawarij tidak ada ulama. Tidak ada ulama. Makanya ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an diberitahu oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa di Masjid Kuba itu ada orang yang berhalaqah zikir yang tidak pernah diajarkan di zaman Nabi. Di mana mereka bawa batu, kemudian bertasbih sekian kali, 100 kali, kemudian dioper batunya ke sebelahnya. Nanti dia ngitung dengan batu itu tasbih sekian kali, kemudian dioper ke sebelahnya sampai berkeliling. Ini tidak pernah diajarkan di zaman Nabi. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, daripada kalian hitung zikir kalian dengan batu-batu yang tidak pernah diajarkan Nabi itu, hitunglah dengan batu itu kesalahan kalian. Kujamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Apakah kalian lebih berpetunjuk ataukah sedang membuka pintu kesesatan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata perawi hadis yang menceritakan tentang kisah Abdullah ibn Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari ini, sungguh aku lihat orang-orang yang berhalaqah yang tidak pernah diajarkan di zaman Rasul, tidak ada satupun sahabat yang duduk di situ. Dan sungguh aku melihat ketika terjadi perang Nahrawan antara orang-orang Khawarij melawan kubu Ali radhiyallahu an, rupanya yang halaqah zikir itu bergabung di tentara Khawarij. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, lihat, terkadang bid'ah itu awalnya kecil kemudian menjadi besar. Awalnya hanya zikir, jadi perang, menumpahkan darah. Ya. Menunjukkan ketika rawi riwayat ini mengatakan, aku tidak melihat ada satupun sahabat yang ada pada mereka, karena memang mereka tidak ada ulama, dan mereka justru mencela ulama. Mereka mencela ulama. Kemudian yang ketiga, dari kisah Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah ini cemburu gara-gara Nabi SAW membagi-bagikan harta ghanimah Hunain lebih banyak diberikan kepada muhajirin dibandingkan ansar. Kemudian dia mengatakan, idil ya Muhammad, adil engkau ya Muhammad, menunjukkan tujuan Dzul Khuwaisirah itu adalah talabud dunya, hanya mencari dunia. Dan ciri-ciri Khawarij itu mencari dunia. Kok bisa? Mereka rela mati loh Ustaz. Bom berada di badan dia, dia ledakkan, mana mungkin dia mencari dunia? Kalau ada orang ngomong gitu ya, gimana bantahannya? Kita katakan, ada seorang alim di zaman tabi'in, bahkan boleh dikata sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, namanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya soal Khawarij. Ketika Hasan al-Basri mengatakan orang-orang Khawarij itu kharaju li ajli dunya, mereka keluar karena dunia. Orang ini ngomong kepada Hasan al-Basri, ya imam, bagaimana kau bisa mengatakan mereka kharaju li ajli dunya, keluar karena dunia? Aku loh melihat sendiri dengan mataku, katanya. Ada seorang Khawarij keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, kemudian bertempur sampai pedangnya patah dan sampai mati dalam peperangan. Apakah kau katakan mereka mencari dunia? Seperti yang kita katakan hari ini, ya, mereka sampai menyurati orang tuanya, berpamitan sama orang tuanya, meletakkan bom kemudian di perutnya, kemudian meledakkan. Apa mereka mencari dunia? Bukankah mereka itu simbolnya bahwa ingin cepat mati supaya cepat masuk surga, supaya dapat langsung dikawinkan dengan bidadari, katanya. Nah, itu ya.
Lihat bagaimana Hasan Al-Basri membantah mereka. Saya katakan, kata Hasan Al-Basri kepada kalian, amana'akum al-imamus salata, amana'akum al-imamu al-hajja, amana'akum al-imamu as-siyama, amana'akum al-imamu al-ibadat. Saya tanya kepada kalian, kalian memberontak kepada pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan jamaah kaum muslimin. Saya tanya kalian, apakah pemerintah melarang kalian sholat? Jawab, tidak. Apakah pemerintah melarang haji? Tidak. Apakah pemerintah melarang kalian puasa? Tidak juga. Apakah pemerintah melarang ibadah-ibadah yang lainnya merupakan syiar-syiar Islam seperti adzan, id dan yang lainnya? Tidak. Kemudian Hasan Al-Basri, artinya sorga di hadapan kalian. Lalu buat apa kalian kemudian mengacau pemerintah? Kalau pemerintah tidak melarang sholat, tidak melarang zakat, tidak melarang puasa, tidak melarang ibadah, bukankah kita hidup untuk ini? Lalu untuk apa kalian memberontak, melakukan pemboman di sana sini? Kalau bukan tujuan dunia, apa maknanya? Kalau tujuan akhirat, akhirat di depan kita. Kita sholat bisa, puasa bisa, id bisa, baca Quran bisa. Apa yang mencegah kalian untuk melakukan pengeboman? Bukankah inilah yang diperintahkan Allah? Dari sini menunjukkan bahwa sifat orang-orang Khawarij itu sedikit-sedikit karena mereka bicara tentang tahkim. Menurut mereka itu bahwa syariat Islam itu hanya berkisar soal urusan hakimiyah, soal urusan pemimpin yang tidak melakukan hukum Allah itu saja. Mereka menganggap bahwa kalau pemimpin itu tidak menerapkan hukum potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk, berarti pemimpin itu tauhid. Orang Khawarij itu kemana-mana kalau bahas tuh ngalor ngidul, ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya bicara soal pemimpin yang tidak menegakkan syariat Islam. Maksudnya syariat Islam itu menurut orang-orang Khawarij bukan yang dimaksud kita. Syariat Islam menurut mereka itu maksudnya hanya bicara soal hukum hudud, ya, soal hukum potong tangan, soal rajam, soal cambuk, itu saja yang 3 lembar dalam kitab fikih itu. Sementara syariat Islam itu kan banyak, termasuk keamanan negara itu syariat Islam. Ketika kalian mengacaukan sebuah negara, kalian tidak sedang menjalankan syariat Islam. Salat syariat Islam, puasa syariat Islam, menjaga darah kaum muslimin syariat Islam. Kalian justru membunuh darah kaum muslimin. Syariat Islam itu mencakup semuanya, bukan hanya sebatas hukum hudud, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita tahu bahwa sebenarnya mereka itu sedang mencari dunia, bukan mencari akhirat. Ini penegasan daripada siapa? Hasan Al-Basri. Dan kaidah Hasan Al-Basri ini umum kepada semua, bukan hanya orang Khawarij saja. Terkadang umpamanya dalam sebuah yayasan yang bergerak dalam dakwah, ada orang-orang yang kemudian direkrut sama yayasan dakwah, suruh jadi pengurus, jadi ini. Lama-lama dia pula memberontak, mengusir orang lamanya, dia pula yang menguasai di situ. Kalau bukan karena urusan dunia, urusan apa? Dia sudah tinggal di situ, anaknya di situ, dia pun bisa dakwah di situ, dia tenang di situ kan? Tiba-tiba diambil alih. Kalau bukan urusan dunia, urusan apa? Kecuali kalau babnya ini dan nggak beres nih, sesat nih ketua yayasan nih, ini jadi Khawarij ini, lain ceritanya. Ma'asyiral muslimin, ini kaidah semuanya masuk. Ke masalah masjid, ke masalah yayasan, ke masalah semua masuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk ke pembahasan lain. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita akan bicara tentang sejarah munculnya Khawarij dalam bentuk jamaah. Kalau di zaman Rasul kan dalam bentuk individu, ya, individu namanya Dzul Khuwaisirah. Tapi dalam bentuk kelompok itu terjadi di zaman siapa? Utsman ibn Affan. Di zaman Utsman ibn Affan itu ada seorang laki-laki namanya Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yamani as-San'ani, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman.
Dialah yang kemudian menjadi provokator utama terbentuknya firqah Khawarij dalam bentuk jamaah. Dia karena tidak bisa mempengaruhi orang Hijaz, maksudnya Hijaz itu Mekah dan Madinah, maka dia berangkat ke Mesir, berangkat ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, mulai membuat fitnah tentang Utsman ibn Affan, mulai mengkritik tentang Utsman ibn Affan. Lah akhirnya kemudian berhasil dia, sampai akhirnya ribuan anak-anak muda mereka terpengaruh dengan pemahamannya Abdullah ibn Sabah ini. Akhirnya kemudian mereka bergerak tepat di bulan Dzulhijjah, tepat di bulan Dzulhijjah, saat para sahabat yang ada di kota Madinah sedang haji ke Mekah, mereka datang. Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika mendengar ada pergerakan anak-anak muda yang hendak mendemo dirinya, maka kemudian Utsman mengutus dua sahabat, Muhammad ibn Maslamah dan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Coba tanyakan maunya apa orang-orang itu. Maka berangkatlah Muhammad ibn Maslamah dan Jabir ibn Abdullah menghadang mereka. Rupanya kemudian ditemuilah pimpinan mereka. Subhanallah, pimpinan orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang hendak memberontak kepada Utsman ibn Affan ini, di lehernya menggantungkan mushaf. Jadi mushafnya itu digantungkan di lehernya. Kemudian Muhammad ibn Maslamah mulai dialog dan mengatakan, ada apa kalian datang jauh-jauh dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, kalian hendak datang kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan dan hendak kemudian menyerang beliau. Ada apa dengan kalian? Ngapain kalian bawa pasukan sebanyak ini untuk mengepung istana? Ya. Maka kemudian pemimpin mereka mengatakan, inna hadza, sambil memegang mushaf ini, inna hadza amara an nadriba bihadza kullu man lam yu'min bihadza. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran telah memerintahkan kami untuk membunuh maksudnya Utsman bin Affan karena dia tidak pernah beriman dengan Al-Quran, katanya. Kurang ajar ya. Maka Muhammad ibn Maslamah mengatakan, demi Allah, saya dan Utsman, maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, pernah berperang karena membela yang kalian gantung di leher Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu an mengutus Muhammad ibn Maslamah dan Jabir bin Abdullah dan sudah mengetahui maksud kedatangan rombongan anak-anak muda yang jumlahnya cukup banyak, ribuan. Akhirnya kemudian Utsman mendengar bahwa ada riak-riak isu yang dihembuskan oleh anak-anak muda orang-orang Khawarij ini, bahwa Ali radhiyallahu an siap dibaiat untuk dirinya dalam rangka membatalkan baiat kepada Utsman untuk berbaiat kepada Ali. Jadi tujuan mereka datang kepada Utsman untuk mencabut kekuasaan Utsman dan menggantikan Utsman dengan Ali. Itu tujuannya. Tentu tidak mungkin Ali melakukan seperti itu. Ini kan siasat namanya. Karena menumbangkan satu pemimpin harus ada penggantinya. Kan harus ditonjolkan penggantinya, kan siapa? Oh ini nggak benar nih presidennya, turun. Lah siapa gantinya? Kan harus ada gantinya. Jadi mereka itu hanya membuat isu saja bahwa Ali siap dibaiat. Padahal mereka hendak tidak membaiat Ali karena buktinya nanti ketika Ali jadi khilafah pun mereka berontak juga. Kan gitu ya. Di zaman Ali pun mereka berontak. Jadi akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an memanggil Ali radhiyallahu an. Dipanggil sama Utsman Ali. Kemudian dikatakan, ya Ali, apakah benar isu-isu di luar itu? Kata Ali, tidak benar. Aku tidak hendak merobohkan kekuasaan, apalagi saya hendak menyuruh manusia untuk membaiat diriku. Kalau begitu, kata Utsman, temui orang-orang itu, katakan bahwa itu tidak benar. Akhirnya Ali keluar. Kemudian Ali radhiyallahu an keluar, kemudian mulai berdialog dengan orang-orang Khawarij. Kata Ali radhiyallahu an, apa maksud kalian datang jauh-jauh dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, hendak demonstrasi kepada Utsman ibn Affan? Tahukah kalian siapa Utsman? Utsman itu menantu Nabi. Dua putri Nabi dinikahi dia.
Akhirnya kemudian mereka mengatakan di hadapan Ali radhiyallahu an, karena ada 5 perkara yang ingin kami tanyakan kepada Utsman. Kata Ali radhiyallahu an, sebelum kalian tanyakan kepada Utsman, sebutkan 5 perkara itu kepada. Kemudian mereka mengatakan yang pertama, saya mendengar bahwa Utsman itu atammas salata fi Makkah. Dia menyempurnakan solat di Mekah yang harusnya dikosor. Kan Utsman tinggal di Madinah. Kalau ke Mekah itu safar. Harusnya dia mengkosor, bukan menyempurnakan. Ini satu. Kata Ali, yang kedua apa? Yang kedua, hamal himah. Saya dengar Utsman itu punya peternakan unta yang tidak boleh siapapun mendekatinya. Untuk apa itu peternakan unta itu? Untuk memperkaya dia? Kemudian kata Ali, baik. Yang ketiga, kharaqal mushaf. Lebih parah lagi, saya dengar Utsman membakar mushaf. Mushaf dibakar dia. Bagaimana mungkin dia membakar mushaf? Taib, kata Ali. Yang keempat, walla qarabatahu. Dia menjadikan para pemimpin-pemimpin di daerah itu keluarga dia saja. Apa bahasanya? Nepotisme. Kemudian kata Ali, yang kelima apa? Kemudian mereka mengatakan yang kelima, Utsman ini melantik para pemimpin-pemimpin di daerah min sighari sahaba wa taraka kibarahum. Hanya melantik orang-orang sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat junior, dan meninggalkan sahabat-sahabat senior. Kan yang senior banyak, sahabat-sahabat kibar. Kenapa dia melantik yang muda-muda? Baik, kata Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali radhiyallahu an mulai membantah satu persatu. Kata Ali radhiyallahu an, tahukah kalian kenapa Utsman tidak mengqasar salat di Mekah ketika haji? Fa inna Utsman qad ta'ahhal ay tazawwaj. Dia kan punya istri di Mekah. Ya. Seperti antum nih, satu istri di Batam, satu istri di Padang. Kalau antum pulang ke Padang, antum mukim di sana. Karena tinggal di sana istrinya kan, kecuali kalau dua-duanya tinggal di sini kan gitu. Ya, kalau di 2 tempat berarti dua-duanya mukim. Lah Utsman itu menikah di situ. Kemudian yang kedua, adapun Utsman punya peternakan unta, itu bukan peternakan unta dia. Itu peternakan untanya kaum muslimin. Utsman hanya menggebukkan saja, itu milik Baitul Mal. Tidak benar yang kalian ceritakan. Adapun yang ketiga, Utsman membakar mushaf, kan di zaman Utsman itu sudah saya jelaskan. Ketika Hudzaifah ibn Yaman datang kepada Utsman dan mengatakan, ya Utsman, terjadi perselisihan para sahabat soal qiraah. Kata Utsman, kalau gitu kumpulkan semua qiraah-qiraah itu. Akhirnya dikumpulkan catatan-catatan qiraah, maka Utsman membakar qiraah yang syadzah yang diperselisihkan dan menetapkan qiraah yang akhir dibaca Nabi. Jadilah mushaf Utsmani. Jadi kata Ali, Utsman itu membakar qiraah-qiraah yang syadzah yang diperselisihkan, bukan membakar mushaf. Kemudian adapun Utsman, dia meletakkan kemudian para pemimpin daerah dari kerabat-kerabatnya. Saya tanya kepada kalian, ada enggak pemimpin yang diletakkan Utsman dari kerabatnya dan dia orang zalim? Salahkah Utsman memilih pemimpin dari kerabatnya sementara mereka orang adil? Kan pemimpin yang penting adilnya, bukan masalah kekerabatan. Walaupun bukan kerabat, kalau zalim buat apa kan begitu? Apakah dia kemudian meletakkan pemimpin yang zalim? Kata Ali, kan tidak. Semua pemimpin yang diletakkan Utsman adalah orang-orang adil. Adapun Utsman kemudian dia mengatakan dia hanya memberikan pemimpin-pemimpin yang sigar, pemimpin-pemimpin yang sigar, yang junior, dan membiarkan, meninggalkan pemimpin-pemimpin yang kibar tidak diletakkan di pemimpin-pemimpin daerah. Maka kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menjadikan Usamah ibn Zaid untuk menjadi pemimpin perang. Usianya 20 tahun. Di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Kemudian juga Rasul pernah memerintahkan Attab ibn Usaid
umurnya juga 20 tahun, sementara di belakangnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang salah dengan Utsman? Kalau Utsman memang dia meninggalkan kibarus sahabat, kemudian meletakkan sigorus sahabat, Rasul pun pernah melakukannya. Kalau dia memang kemudian diambil dari kerabat-kerabatnya, apakah ada yang zalim dari kerabatnya? Tidak. Bahkan Rasul pun pernah mengkhususkan orang-orang Quraisy dari pemimpin dan tidak diberikan kepada selain Quraisy. Ya kan? Yang jadi pemimpin kan semua orang-orang Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada orang-orang Ansar kan? Semua orang-orang Muhajirin. Lalu apa salahnya? Mulailah kemudian kehabisan syubhat, karena orang Khawarij ini hanya bisa dibantah dengan khusyubhat. Kalau Densus menangkap Khawarij kemudian dimasukkan penjara, disiksa, itu yang dikehendaki mereka. Memang mereka suka ditangkap, disiksa, kalau bisa dibunuh biar mati syahid, menurut keyakinan mereka. Itu sebuah kelezatan bagi mereka, sehingga untuk memberantas mereka itu dengan cara apa? Menghilangkan syubhat, ya, utus orang alim berdialog dengan mereka. Nah, seperti itulah caranya sebagaimana Ali berdialog dengan mereka. Mereka kehabisan syubhat. Akhirnya salah seorang di antara mereka mendatangkan syubhat lagi yang baru dan mengatakan, "Ya Ali, Utsman pernah mencopot Hakam ibn Abil As," katanya. Hakam ibn Abil As ini diletakkan oleh Rasul di Taif. Tiba-tiba di masa Utsman, kenapa dicopot? Itu kan orang yang diletakkan Nabi. Kenapa dia berani mencopot, katanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya, memang Utsman pernah mencopot Hakam ibn Abil As, tetapi dikembalikan ke Taif, katanya, dan dia tetap jadi pemimpin sana. Subhanallah, syubhat dari semua arah, ya. Pertama mencela agama. Utsman mencela salat, kan mencela agama namanya, ya. Kemudian mencela kerajaan. Bahwa Utsman ini nggak becus mengurus kerajaan, mengurus negara ini nggak becus, ya. Masa kerabatnya ini mulai dianggap nggak becus tuh, ya. Kemudian juga masalah apa? Masalah mushaf lagi. Jadi Utsman itu diserang dari semua segi, gitulah. Nah, memang begitu biasanya orang-orang yang menjatuhkan pemerintah itu, dia harus punya syubhat yang banyak. Nah, kalau nggak punya syubhat yang banyak, nanti ditanya, ngapain kau demo mau meruntuhkan penguasa? Ada apa dengan penguasa, kan gitu? Bingung dia. Oh, karena saya dibayar pakai nasi bungkus. Lain ceritanya. Masa alasannya dibayar nasi bungkus? Kan harus jelas, kan gitu ya alasannya, ya. Lihat orang-orang Khawarij ini alasannya macam-macam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka pun dihadapkan kepada Utsman. Setelah mereka habis syubhatnya di hadapan Ali, akhirnya mereka dihadapkan kepada Utsman. Ali mengajak mereka, kalau begitu ayo kalian saya pertemukan dengan Utsman. Datang anak-anak muda ini, akhirnya berjumpa dengan Utsman bin Affan. Naik Utsman bin Affan ke atas mimbar. Utsman sudah tua, usianya 84 tahun, bayangkan, sudah tua, ya. Naik dia ke atas mimbar, ya. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ingin menjelaskan kepada orang-orang Khawarij itu siapa dia dan kedudukannya di hadapan Nabi. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu, dia mengatakan, "Afikum Ali?" Ada Ali di sini? Kemudian Ali mengatakan, "Ya, saya di sini." "Afikum Talha?" Maksudnya Talha ibn Ubaidillah. Apakah di antara kalian ada Talha? Tiba-tiba mengatakan, "Saya Talha." Kemudian kata Utsman, "Afikum Sa'd bin Abi Waqqas?" Ada Sa'd bin Waqqas di sini? Oh, kata Sa'd, saya di sini. "Afikum Zubair?" Apakah ada Zubair? Kata Zubair, saya di sini. Ketika sudah lengkap, ini orang-orang yang mubasysyiruna bil jannah, ya. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga yang disebut oleh Utsman ini. Kemudian Utsman mengatakan, "Saya bersaksi kepada kalian. Saya bersaksi kepada Allah kepada kalian." Ya. Tanyakan kepada orang-orang ini, maksudnya kepada Ali, kepada Talha, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Zubair. Tanyakan kepada orang-orang ini, mereka tahu semuanya. Nabi SAW sewaktu hidup pernah mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang membeli sumur rumah, ketika itu para sahabat tidak ada air kecuali harus beli kepada orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan setiap hari dimahalkan sama orang Yahudi itu air daripada sumur rumah itu. Akhirnya Rasul mengatakan, beli saja sumur itu.
Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mau beli sumur rumah diberikan kepada kaum muslimin, falahul jannah, ku jamin dia masuk surga. Kata Utsman, kalian tahu siapa yang membelinya? Bukan Ali, bukan Talha, bukan Zubair, bukan siapa-siapa. Saya yang membelinya. Ini bukan hendak riya, bukan. Biar mereka tahu, karena mereka hendak berbuat jahat. Maka Utsman mengingatkan siapa dirinya. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bukankah Rasul pernah mengatakan siapa yang bisa membeli tanah ini yang dempet dengan Masjid Nabawi, maka dia dapat surga. Siapa yang membelinya? Aku yang membelinya. Kemudian aku serahkan untuk peluasan Masjid Nabawi. Kemudian ketika tentara Tabuk kesulitan, sampai-sampai Rasul mengatakan, man jahaja jaishal usra falahul jannah. Siapa yang bisa mendanai tentara kesulitan, maka bagi dia surga. Kata Utsman, aku yang mendanainya. Sampai-sampai dikatakan bahwa Tabuk itu milik Utsman semuanya, karena dia yang mendanainya. Artinya Utsman membeli surga dari Rasulullah sampai 3 kali. Setelah kalian tahu kedudukanku, apakah kalian akan menyerangku? Katanya. Maka akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an hanya mendoakan sebelum turun dari mimbar dan mengatakan, Allahumma gfirli waliman abahadani. Ya Allah, semoga Allah mengampuni diriku dan orang-orang yang hendak menghalalkan darahku. Kemudian Utsman menangis, turun, semua orang menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian selesai ini, mereka sadar. Orang-orang Khawarij ini mereka sadar bahwa keberadaan mereka, karena mereka masalahnya kan anak-anak muda, mereka orang-orang yang tidak pernah hidup di masa sahabat, sehingga tidak tahu hakikat orang-orang sahabat-sahabat Rasul. Mereka tidak tahu keutamaan mereka, karena mereka orang-orang jauh, orang-orang yang dari Irak, yang dari Kufah, yang dari Mesir, kan mereka nggak tahu anak-anak muda yang baru-baru itu. Makanya ciri-ciri orang Khawarij itu adalah hudatsaul asnan, anak-anak muda tapi jahil, bodoh, ya kan? Akhirnya kemudian mereka pun pikir, oh betul juga, ya kalau gitulah kami pulang aja lah. Pulang mereka. Subhanallah. Di tengah jalan, rupanya siasat Abdullah ibn Saba ini membuat surat kaleng, dititipkan kepada seorang anak muda. Sengaja anak muda itu lewat di rombongan orang-orang Khawarij yang hendak pulang, mencurigakan, langsung ditangkap. Rupanya dikeluarkan, ada isi suratnya. Kemudian pas dibaca, rupanya isi surat itu adalah isi surat dari Utsman ibn Affan kepada penguasa Mesir. Ya, isi surat itu adalah suratnya Utsman ibn Affan kepada penguasa Mesir. Siapa penguasa Mesir kala itu? Sa'ad ibn Abi Syarh. Sa'ad ibn Abi Sarh. Jadi isi surat itu dari Utsman bin Affan kepada Sa'ad ibn Abi Sarh, gubernur Mesir, sepulangnya para pendemo ini. Kemudian disebutkan nama-namanya. Pertama Abdurrahman ibn Udais, kemudian Urwah ibn Suyai, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Amrin bin Budail, kemudian Kinanah ibn Bishr. Ini kan tokoh-tokoh Khawarij ini. Sepulangnya mereka ini berempat ini tangkap, bunuh, salib. Ketika baca surat ini kan pimpinan-pimpinan mereka nih. Oh, marah ini. Mungkin bahasa saya ini, gimana Utsman ini? Ya. Dia bilang, sudah kalian saya doakan, semoga Allah mengampuni siapapun orang yang hendak membunuhku. Saya maafkan, pulang kalian. Tiba-tiba suruh pulang, ngirim surat ke gubernur masing-masing. Ketika kita sampai di daerah kita disuruh dibunuh. Ini kan kurang ajar nih. Kalau gitu balik lagi kita ke Madinah, katanya. Balik lagi mereka ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah, dikiranya sudah selesai. Rupanya dikepungnya istana. Kemudian Ali datang lagi, ada apa dengan kalian? Bukankah sudah selesai semua? Kemudian mereka mengatakan tidak, Utsman sudah menulis surat kepada Sa'ad ibn Abi Syarh untuk membunuh pemimpin-pemimpin kami. Utsman datang mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak pernah menulis surat itu. Aku tidak pernah menulis surat itu. Kemudian mereka mengatakan kepada Ali, lihat Ali, orang tua ini sudah berdusta kepada kita. Subhanallah, menuduh Utsman berdusta. Ya. Kemudian salah seorang mereka berteriak lagi, kami juga punya surat yang lain, katanya.
Bukan surat kepada Sa'ad ibn Abi Syarah, tapi surat yang ditujukan kepada Muawiyah yang ada di Syam, yang isinya dari Utsman bin Affan kepada Muawiyah, datanglah wahai Muawiyah dengan tentara yang banyak, bunuh orang-orang Khawarij yang hendak melepaskan kekuasaanku. Ini suratnya di tangan kami, katanya. Coba banyak surat-surat bodong tuh. Hati-hati ini kan ada pelajaran juga. Ini kan surat-surat hoax bahasa kitanya. Tapi begitulah orang-orang Khawarij, mereka akan membuat hoax soal pemerintah. Ya. Mereka akan membuat hoax tuh supaya masyarakat itu marah sama pemerintah kan. Dibuat hoax, oh pemerintah nggak becus lah, inilah itu macam-macam. Akhirnya kalau di Mesir ditumbangkan dengan Facebook, di Indonesia mungkin bisa dengan YouTube tuh. Buat hoax dengan YouTube, semua pegang YouTube. Wah, geram semuanya. Ini pemerintah mau semuanya kan. Begitu memang orang-orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika Utsman bersumpah, mereka juga tidak yakin, tidak percaya dengan sumpah, karena memang tujuannya ingin menumbangkan Utsman. Sudah sakit hati mereka. Akhirnya ketika itu banyak para sahabat datang ke rumah Utsman. Ada Abu Hurairah, ada Hasan, ada Husain, ada Zubair, ada Tolha. Banyaklah para sahabat datang ke rumah Utsman dengan membawa pedang-pedang mereka dan siap menghadapi mereka. Tapi Utsman mengatakan, bersumpah demi Allah, sebaiknya sarungkan pedang-pedang kalian. Ini urusan aku dengan mereka. Ini urusanku dengan mereka. Pulang kalian. Saya tidak hendak menumpahkan darah siapapun ahlu Madinah di kota Madinah. Pulang. Abu Hurairah radhiyallahu sampai menangis. Akhirnya dia lempar pedangnya, menangis keluar dari rumah. Karena dia tidak bisa apa-apa. Utsman tidak mau dibela. Ya. Ketika di dalam rumah itu tidak ada sahabat satupun kecuali Utsman dan istrinya, mulailah orang-orang ini menakuti orang-orang kota Madinah. Bayangkan, karena ketika itu tentara tidak ada, sedang haji semua. Yang kedua, kekuatan tentara kaum muslim itu semua ada di Syam, ada di Gubernur Muawiyah sana kan, pusat kekuatan kaum muslimin kan di Syam. Ya, Madinah itu hanya ibu kota saja. Dan ketika itu kan di musim haji, orang sedang haji, di Madinah kosong, nggak ada orang. Sementara ini orang-orang Khawarij ribuan datang dari daerah-daerah gitu ya, sampai mengancam penduduknya, sampai ketakutan. Siapa yang keluar dari rumahnya tidak aman, siapa yang tetap di rumahnya dia aman. Sampai semua ahli Madinah mengunci semua di rumah-rumah mereka. Rumah Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya dibakar pintunya, masuklah orang Khawarij ke rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslim, muliakan Allah Azza wa Jalla. Malam hari sebelum besoknya Utsman terbunuh, Utsman ibn Affan radhiyallahu an sempat bermimpi dalam mimpinya dia sedang berpuasa. Kemudian dia berjumpa dengan Rasul, Abu Bakar dan Umar dalam mimpinya. Kata Nabi SAW, ya Utsman, a'atosh, apakah engkau haus wahai Utsman? Kata Utsman, iya wahai Rasul. Atakhaf ya Utsman, apakah engkau takut wahai Utsman? Kata Utsman, iya wahai Rasulullah. Kalau begitu engkau besok berbuka denganku di sini. Kemudian Utsman terperanjat. Dia mimpi seperti itu, bahwa dia besok akan berbuka bersama Nabi. Maka dia pun terbangun. Rupanya orang-orang Khawarij sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika orang-orang Khawarij sudah masuk ke dalam rumah itu, rupanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seseorang yang tiba-tiba langsung memukul Utsman ibn Affan radhiyallahu an dengan gagang besi, Kinanah ibn Bishr. Ketika itu Utsman mengatakan, la haula wala quwata illa billah, wallahi inni tawakkaltu ala Allah. Utsman ibn Affan radhiyallahu mengatakan, kalian itu sebenarnya hendak apa kemari? Mau kalian itu apa? Maka orang-orang mengatakan, kami hanya kemari untuk engkau memilih dua pilihan, katanya. Pilihan yang pertama, turun dari kekuasaanmu. Pilihan yang kedua, darahmu. Kalau tidak kami bunuh. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, itu yang kalian kehendaki? Tidak. Nabi SAW pernah mengatakan kepadaku, ya Utsman, la'allallaha yuqammisuka, semoga Allah suatu ketika memasangkan qamis, maksudnya pakaian kepadamu. Barang siapa yang datang hendak mencopotnya, jangan kau copot. Artinya
kinayah daripada bahwa engkau akan menjadi penguasa. Kalau ada orang yang datang hendak merobohkan kamu, jangan kau mau, gitu maksudnya. Rasul pernah bersabda kepadaku, kalau ada orang yang hendak mencopot dari kekuasaanku, kata Rasul, jangan mau, aku tidak akan lepaskan kekuasaanku, kata Rasul. Kemudian mereka mengatakan, oh kalau gitu kami bunuh engkau, katanya. Oh kalian mau membunuhku? Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda salafin, as-sayyibu zani, wa nafsu bin nafsi, kemudian wattariku lidini al-mufariq lil jamaah. Kata Utsman, ingat Rasul bersabda, tidak halal kalian menumpahkan darah siapapun kecuali karena 3 perkara. 1, karena seorang yang sudah menikah berzina. 2, karena dia pernah membunuh jiwa. 3, karena dia murtad. Demi Allah, ma zanaitu fi jahiliyatin wal Islam, aku tidak pernah berzina baik di zaman jahiliyah ataupun dalam Islam, dan aku tidak pernah membunuh jiwa tanpa hak dibenarkan, dan aku tidak pernah murtad sampai hari ini. Lalu apa hak kalian membunuhku? Jadi Utsman sempat berdialog itu di tengah-tengah, hampir meregang nyawa. Tetapi mereka tidak mendengar ucapan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Tetap saja kemudian mereka pun akhirnya membunuh Utsman dengan cara sadis. Utsman dibunuh di bulan Dzulhijjah, bulan hurum, saat manusia sedang haji. Yang kedua, Utsman dibunuh ketika dia sedang berpuasa dan akan berbuka bersama Nabi. Ketiga, Utsman terbunuh sedang membaca Al-Quran, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Subhanallah, ya kan? Utsman mati syahid. Ya. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian kematian Utsman ini tersebar ke banyak para sahabat, ada seorang sahabat ma'asyiral muslimin yang namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ingat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajabud doa, ya. Salah satu sahabat yang kalau berdoa mudah dikabulkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu mustajab doanya. Lah kebetulan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak berada di Madinah ketika terbunuhnya Utsman itu. Dia di luar Madinah. Dia mendengar Utsman dibunuh, marah dia. Akhirnya dia hadapkan wajahnya ke kiblat, kemudian tangannya diangkat ke langit dan mengatakan, ya Allah, semoga engkau melaknat mereka, dan saya meminta kepadamu ya Allah, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, agar kau wafatkan mereka di atas pedang. Sebagaimana mereka membunuh dengan pedang, jangan kau wafatkan mereka kecuali mereka wafat di atas pedang juga. Subhanallah, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Tidak ada satupun Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman kecuali matinya dibunuh. Sampai ada seorang Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini, usianya sudah 40 tahun setelah kejadian itu, sampai hidup di masa Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj, maklum Hajjaj ini kan panglima sadis, ya. Hajjaj ini sedang berkhutbah, ya. Kemudian tiba-tiba ada orang tua, sudah tua renta. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Hajjaj, ya, apakah engkau akan membunuhku? Tidakkah kau lihat aku ini orang yang sudah tua? Kemudian Hajjaj mengatakan, siapa yang ngomong tadi? Tiba-tiba orang tua itu mengatakan, saya. Rupanya dia adalah salah satu pemimpin Khawarij dalam pembunuhan Utsman itu. Maka Hajjaj mengatakan, engkau tadi yang mengatakan bahwa engkau sudah tua. Tidak, darah Utsman ada di punggungmu, katanya. Sini kamu. Diambilnya pedang, dipenggal lehernya. Aku mulai dari engkau, katanya. Hajjaj, subhanallah ikhwatu fiddin. Karena Hajjaj ini kan diperintah oleh Abdul Malik untuk memerintah Syam, dan Syam itu kan orang Irak. Irak itu kan orang yang rakyatnya susah diatur. Makanya diutuslah oleh Abdul Malik ibn Marwan Hajjaj yang sangat bengis itu. Kadang-kadang memang kalau negara susah diatur, ya harus pemimpinnya kayak Hajjaj. Diutus Hajjaj gitu. Kemudian Hajjaj ngancam-ngancam orang. Tiba-tiba yang diancam ini sudah tua. Ya Hajjaj, saya sudah tua, masa kau ngancam orang tua? Nggak bisa, darah Utsman di punggungmu, katanya. Akhirnya diambil pegang di penggal lehernya. Abda ubika, dari engkau kumulai, gitu.
Subhanallah. Inilah mustajabnya dua siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai jam berapa ini? Coba bayangkan, anak nulis loh, masih banyak. Sampai ditulis 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Ya kan? Jadi gimana Cak Lis? Sudah, kita bersambung aja lah ya. Sudah insya Allah ya. Insya Allah kita bersambung. Sebelum bersambung ada pertanyaan di sini. Satu pertanyaan saja ya. Bismillah, Ustaz mau bertanya, kalau ada sifat-sifat khusus yang kita temui di sekitar masyarakat kita, apa yang harus kita lakukan? Khawarij, sifat-sifat khawarij yang kita temui di masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Ya kita nasihati. Ya. Kita nasihati. Kemudian bekerja sama dengan ya pimpinan masyarakat di situ, RT, RW dan yang lainnya kan itu ya. Gak perlu dengan kepolisian karena kan mereka bahaya. Mereka sangat bahaya. Dan tadi saya sudah jelaskan bahayanya sampai Rasul tidak memaafkan mereka. Ingat, tujuan mereka itu hanya darah. Tujuan mereka itu darah. Padahal Nabi SAW mengatakan, seandainya kalau ada orang datang ke Ka'bah bawa cangkul, bawa gada, palu, kemudian Ka'bah itu dihancurkan satu keping sampai rata dengan tanah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan menumpahkan darah satu orang muslim. Lihat orang-orang yang melakukan pengeboman itu, tujuan mereka orang-orang kafir. Kenyataannya apa? Orang Islam yang mati. Dan lebih parah lagi, tidak ada adab jihadnya. Dalam Islam saja adab jihad, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh merusak ya. Yang dibunuh tentara saja. Ini enggak semua rata. Perempuan yang lewat mati, anak yang lewat mati, orang tua mati, semua mati di sini. Enggak ada adabnya. Itu kalaupun terjadi dalam sebuah pertempuran yang jelas-jelas bertempur, ya kan? Mereka tidak sedang bertempur. Ini negara Islam. Mereka mau mengacau negara Islam. Keamanan itu nikmat yang paling besar. Kalau memang ada di masyarakat yang seperti ini, waspadai. Kalau perlu dinasihati, laporkan kepada RT, RW, lurah, polisian, ya. Karena ini sangat bahaya. Wallahu a'lam.